Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. di diskusi santai. Kita di sini akan membahas tentang pengembangan pemerintah tentang COVID-19 yang mana pemerintah sudah mengeluarkan 5 fase pada tahap the new normal ini. Jadi pada tanggal 1 Juni sudah dilonggarkan kegiatan-kegiatan dalam masyarakat dan sosial dan juga ekonomi. Jadi bagaimana nih, Rick? Apakah tanggal 1 Juni ini sudah efektif untuk melonggarkan seluruh industri, maksudnya segelintir industri yang ada di Samarinda khususnya? Kita bicara Indonesia dulu, yang di Samarinda. Kalau saya lihat sih sebelum puasa kemarin apa sebelum lebaran kemarin itu kayak warung makan, kafe-kafe itu udah mulai rame kan, udah mulai ada pembelinya kan. Sebelumnya itu ketika lagi masa pandemi itu istilahnya mereka nggak berani sama sekali untuk keluar rumah, untuk nongkrong-nongkrong, tapi nggak tahu juga ya, mungkin karena udah capek di rumah atau apa, udah mulai rame aja gitu. Apalagi nanti kebijakan yang ada muncul juga pemerintah mungkin lebih menguatkan lagi untuk kita konsumen, untuk pedagang, untuk semua kalangan. Jadi nggak ada yang merasa salah, merasa terbebani, karena mereka udah mempunyai dasar hukumnya, udah mempunyai kekuatan hukumnya. Jadi boleh, misalkan di warung makan nggak boleh sampai lebih dari 20 orang gitu kan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Habis itu apabila ada kegiatan berkerumunan nggak boleh juga. Nah mungkin kayak gitu, mungkin warung makan bisa membatasi pengunjungnya gitu. Oke, jadi tetap dengan masa yang sedikit dan juga mengikuti protokol kesehatan yang ada ya. Ya benar sekali. Ya, jadi kita berharap pada tanggal 1 Juni nanti masyarakat bisa menerima dengan peraturan ini, yaitu tetap menjaga kebersihan, kesehatan, dan juga selalu memakai masker ketika berada di luar rumah. Ya itu paling penting, pakai masker sama menghindari kontak 1 meter 2 meter gitu. Ya, dengan orang yang kita tidak kenal. Betul. Kalau orang saudara atau teman yang sudah sering kita tahu bahwa mereka sudah sehat, ya tidak ada gejala-gejala, nggak apa-apa ya. Kalau orang yang kita tidak kenal itu kita nggak tahu kesehatannya tuh apakah menurun atau malah drop. Iya, soalnya masa pandemi ini ialah masa yang saling mencurigakan kan. Nah, Kita curiga sama orang lain. Kita nggak tahu dia itu riwayatnya habis kemana. Kalau sama keluarga sendiri kan seputar sekeliling tahu. Misalkan om kita di sini aja ngajar misalkan. Habis itu pulang. Jadi taunya kan dia sekeliling Samarinda, tapi orang yang kita nggak kenal misalkan masuk ke bioskop, nggak tahu dia mungkin dari perjalanan Jakarta atau perjalanan dari mana, transit kemana. Itu yang kita takutkan sih sebenarnya. betul. Karena Saling mencurigai itu. ya, karena pada pandemi ini kentut lebih dihargai daripada bersin dan batuk. Jadi orang saling curiga kalau misalnya batuk, bersin, apalagi yang suhu badannya panas. Iya, betul. Itu sangat dicurigai. Dia kita aja kadang nggak tahu ada nggak virus yang kita bawa kan. Nah, gitu. Apalagi kita orang lain. Kalau untuk saudara pun bagaimana? Di Palaran ini masyarakatnya untuk hidup normal kembali apakah siap atau belum, atau ya sudah siap sebelumnya? Kalau di Palaran sendiri kita lihat dari awal penyebaran COVID-19 ini, corona ini, kalau di Palaran sendiri itu sudah siap selalu. Karena dari awal kemarin masjid-masjid itu terus dibuka, tidak ada yang ditutup. Oke. Tempat-tempat kafe itu sebagian ada yang tutup, ada yang buka. Cuma kebanyakan yang tutup kalau kafe. Tapi kalau tempat-tempat ibadah itu lebih banyak yang buka. Tapi di tempat ibadah tersebut menerapkan yang namanya protokol kesehatan dari pemerintah, seperti memakai masker, berjarak, seperti tadi ya kita lihat ya. Ya, kita habis Jumatan tadi itu. Ya, itu berjarak. Pas Jumat ini. Ya. Ada himbauannya di depan itu Pak spanduk. Anda memasuki wilayah wajib masker, jaga jarak. Pokoknya harus bersih lah dari segala apapun. Dan juga kalau kita lebih awal tadi datang itu dicek pakai rapid test yang ada alat kayak tembakan rapid test itu suhu tubuh. Ya, itu suhu tubuh lah. Dicek Ya, suhu tubuh kita
apabila suhu tubuh kita berapa itu kalau misalnya? Di atas 37. Ya, di atas 37 itu kita disuruh pulang untuk sholat di rumah aja lebih baik. Betul. Karena kan kita di sini kan juga menjaga, juga waspada, bukannya kita takut berlebihan, tidak. Tapi kita waspada juga karena COVID ini kan penularannya kan lebih bahaya dari virus-virus lain. Betul. Seperti halnya batuk, pilek itu kan sudah biasa kita. Tapi kalau orang yang terkena batuk, yang terkena pilek, tapi orang ini tidak mengetahui bahwasanya dia tidak belajar tentang COVID, dia tidak belajar tentang COVID, asal baca aja. Sehingga misalnya teman kita batuk atau tetangga kita batuk langsung kita katakan corona. Apa-apaan itu? Itu orang-orang yang tidak punya pendidikan sama sekali begitu tuh. Kasiannya batuk dikit corona, Nah, itu. pilek dikit corona. Pilek dikit corona, padahal cuma sakit pilek, sakit batuk. Tapi ya kita sebagai yang punya penyakit juga waspada, jangan sampai kita menularkan orang. Siapa tahu ya betul gejala, siapa tahu. Kita kan tidak ada yang tahu. Jadi kita harus sadar diri sebelumnya. Ya itu. Jangan nekat keluar. Tapi Itulah. COVID ini juga ada yang nggak tanpa gejala loh. Ya, Kan ada. sehat-sehat aja tapi membawa OTG virus. namanya. Ya, Apa itu OTG ada ya? juga. Nah, itu yang Orang tanpa gejala. juga bahaya juga, makanya perlu swab untuk apa? Ya. Perlu di swab test. Swab test karena COVID ini bisa dibawa oleh orang yang tanpa gejala, tanpa panas, tanpa batuk, tanpa adanya sesak napas. Ya, Nah, itu yang gejala COVID-19. harus Tapi kalau di Palaran sendiri pasar itu rame. rame. Mulai kapan itu ramenya, Pak? Dari awal puasa itu rame. Rame banget. Di Palaran, di Pasar Pagi, Samarinda aja loh, rame. Rame banget. Apalagi. Ada orang yang mengabaikan protokol kesehatan, tidak memakai masker. Aduh. Ibaratnya masa bodoh lah. Virus begini kok ditakutin. Nah, iya betul sih, kita enggak takut, tapi kan kita berikhtiar. Iya. Cara kita berikhtiar kan begitu. Memakai masker. Kita menjaga diri sendiri. Ini nih ibaratnya di masa pandemi ini kita diajarkan bagaimana kita cara bagaimana kita menjaga kesehatan itu kayak apa caranya. Kita diajarkan di masa pandemi ini. Dari masa sebelum pandemi kita jarang menjaga kesehatan, cuci tangan aja jarang kalau datang. Sekarang datang dari jauh mandi langsung. Sekarang datang dari jauh cuci tangan dulu. Itu kan mengajarkan kita. Kata Guru Din di zaman sekarang ini bukan teknologi yang maju, tapi kita diajarkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dengan benar. Nah, betul sekali. Jadi kita nanti untuk kedepannya tetap harus menjaga kesehatan dan juga self herd immunity. Jadi imun kita ini harus sehat, harus kuat dalam menangkal semua virus yang ada di luar. Nah, dan ini yang kedua nih yang dibahas yang menarik ini adalah kalau nanti diterapkannya the new normal ini, artinya nanti ada tentara dan polisi di mana-mana. Itu ada salah satu politikus yang membicarakan seperti ini di Twitter, di Twitternya bahwa nanti ada tentara dan polisi. Jadi dia sangat sangat resah dengan ada tentara dan polisi. Dan ada yang komen juga bahwa nanti akan terjadi darurat militer. Nah, ini menurut saya bukan darurat militer, tapi polisi dan tentara sebelum ada COVID sudah ada di mana-mana. Bukan sebelum ada COVID. Dari dulu, sejak zaman Jepang, sejak zaman negara kita dijajah itu sudah ada namanya tentara Polri. Ya sudah ada di mana-mana. Jadi bukan menakut-nakuti. Jadi mereka itu mengawasi masyarakat supaya jangan sampai ada yang melanggar, jangan sampai ada yang keluar tanpa ada masker, jangan sampai ada yang rame-rame dalam satu grup jalan kaki gitu kan, atau berkumpul dalam satu tempat. Nah itu mungkin mereka mau memantau orang-orang yang seperti ini. Kalau aku sih penting sih kayak gitu tuh. Jadi istilahnya mereka tuh bisa melihat juga nih, misalkan sekolah kan banyak. Nah, apakah udah diterapkan social distancing atau udah diterapkan pakai masker? Udah diterapkan gimana meja duduknya kan? Kayak gitu kan dia bisa laporan juga bahwa misalkan di sekolah ini udah diterapkan, udah enggak. Nah, kalau misalkan ada yang enggak kan bisa disanksi mereka. Bisa diberi peringatan dulu lah pertama. Soalnya ya mencegah itu lebih baik sih. Daripada mengobati. Betul. Betul sekali. Sekarang aja kalau kita ngobatin itu ndak ada keluarga kita yang menjaga kita di situ. Otomatis kita kan di ruang isolasi. Yang rawat siapa?
Cuma yang bisa masuk ya orang-orang situ aja yang di dalam situ. Itu mungkin pakai APD masuknya. Iya kan? Keluarga kita nggak bisa jenguk. Ini kalau kena Bayangkan. positif COVID. Iya. Bayangkan ayo. Yang Sebelum positif kan itu ada karantina 14 hari. Itu aja belum menentukan positif belum aja bisa udah menjamin ya. Sudah positif, dikatakan positif udah juga. bahaya. Maksudnya siapa tahu ada bawa nular gitu yang takutnya. Gitu. Kayak Kita takutkan. ada kejadian dosen kemarin itu kan habis perjalanan dari Jakarta, habis itu ke Tenggarong, sekalinya dia interaksi dengan positif karena dia takut. Positif ya. Iya, sebelum positif karena dia takut, dia laporan ke rumah sakit. Ketika laporan sekalinya langsung dikarantina, padahal itu belum positif tuh loh, belum, masih tanda tanya apakah positif atau negatif. Jadi selama 14 hari di karantina itu sakit juga, apa-apa semua perawat di sana hidungnya dimasukkan tes sampai ke atas, tuh nyiksa itu. Nyiksa dalam arti ya siapa tahu ada virus yang mengendap atau apa. Soalnya virus ini kan bertahan itu dia selama kisaran 3 sampai 6 jam, tapi kalau kita minum virus itu larut masuk ke dalam tubuh, ke asam lambung, hilang. Bisa sebulan. Tapi kalau dia virus itu ngendap itu bisa Sebulan cuy. sebulan ngendap kemana-mana. Yang di Wisma Atlet di Jakarta tuh sebulan lebih, 2 bulan lebih menunggu tes. Nah, menunggu tes Baru keluar tesnya tuh. menentukan positif sama negatifnya aja kan itu Lama banget itu. lama banget. 1 bulan di karantina di Wisma Atlet di Jakarta. Itu ada kemarin tuh diwawancarai pasiennya. Jadi dia itu 1 bulan 2 bulan baru keluar tesnya. Swab tesnya. Kalau dia itu positif. Jadi dia di karantina di Wisma Atlet itu, diberi makan, dikasih obat sama dokter. Sudah dinyatakan sudah sehat nih dari virus dan nggak ada lagi virusnya, boleh keluar. Tapi nanti dites lagi, kalau misalnya positif baru masuk lagi. Itulah susahnya virus ini. Berarti yang negatif yang udah interaksi itu berarti dia imunnya kuat, mungkin daya tahan tubuhnya waktu itu lagi di atasnya, lagi up-upnya. Ini kalau keluar itu, kalau imunitas tubuh kita ini kuat, ya aman aja insya Allah. Tapi kalau kena juga. Tapi kalau kita lagi sakit lelah mungkin bisa juga itu Ya, virus bisa itu juga datang virus kan. itu datang. Ya kita jaga-jaga juga. Betul. Kalau sakit ya janganlah dipaksakan kita untuk beribadah ke mentang-mentang masjid dibuka. Terus kita sakit, tetap aja ke musola, ke masjid. Itu jangan sampai seperti itu. Takutnya aja menularkan ke orang banyak, itu yang kita sulit mencegah. Makanya ada himbauan kemarin waktu awal tarawih kemarin, yang kurang fit itu dilarang beribadah di musola. Tunggu dia fit kembali baru boleh berinteraksi. Bukan lagi dia melarang untuk nggak ibadah. Tapi kita berjaga-jaga, bukan kita terlalu keterlaluan gitu, ndak. Cuma ya kita juga jaga-jaga. Kata orang Jawa tuh awake dhewe kuwi harus jaga-jaga. Kudu jogo-jogo lah. Ya begitu ya, jadi semua tuh punya resiko. Kalau kita mau keluar, mau di dalam rumah pun ada resiko masing-masing. Kita di dalam rumah aja bisa sakit kan? Nggak Iya. mungkin. Kita tuh dalam hidup kita ini nggak ada resiko, pasti semua ada tantangan. Ada kita hidup selalu nikmat-nikmat. Semua tuh ada cobaan dan Selalu ongkang-ongkang kaki kayak bos. Iya. Nggak bisa. bisa. Harus ada cobaannya hidup itu. Cobaan, ada ujian ya. Wabah ini sebenarnya ujian buat kita. Itu semua ujian. Wabah itu nanti akan ada hikmahnya. Nanti diterapkannya the new normal kembali ini nanti ada hikmahnya. Apa sih yang terkandung dalam wabah ini, hikmah yang kita dapat ambil? Selama ini kan orang masih, itu wabah corona begini-begini ngeri sekali gini-gini. Sedangkan zaman dulu itu apa? Wabah taun. Ya. Itu yang penduduknya tinggal berapa persen? 10%. 10% kan? Nah ini wabah corona ini kebalikannya. Yang meninggal 10%, yang hidup banyak. Nah itu kebalikan aja. Jadi jangan kaget kalau wabah virus ini baru katanya. Jangan kaget, wabah virus ini sudah ada sejak zaman Nabi. Namanya wabah taun. Itu yang menyerang Sam kalau tidak salah ya. Ya, sama. Ya, itu langsung di Sam itu langsung di lockdown. Ada sahabat Nabi yang ingin ke Sam, tapi tidak. Namanya sahabat Umar. Ya. Radhiyallahu. Ya itu. Itu dia hendak ke Sam, tapi di lockdown ya, ditutup karena wabah. Jadi beliau putar balik arah karena ditutup.
Iya. Betul. Jadi beliau juga menjaga-jaga agar beliau tidak terkena wabah taun itu tersebut. Mencari takdir lain. Nah, jadi lockdown itu sudah ada dalilnya. Nggak bisa kita nantang lockdown, nggak bisa. Sudah Nabi Muhammad sudah berdalil tegas dalam hadisnya. Ya dibaca-baca aja ada hadisnya itu di NU online itu. Banyak itu hadisnya tentang apa? Tentang wabah taun, tentang lockdown itu banyak. Tapi waktu itu kita itu masih istilahnya dalil ini masih saling membenarkan. Kita pakai ini ada penguatannya ini. Kalau kita pakai ini ada penguatannya ini. Jadi waktu-waktu itu istilahnya membingungkan sih. Ya. Betul. Kayak misalkan sholat Jumat aja nggak lebih dari 3 kali dikatakan nanti hati kita ditutup oleh iman kayak Dan, gitu. dan hati Nanti. dikatakan ditutup, dikatakan kafir. Nah, dikatakan 3 kali. kafir. Tapi di dalil lain ada yang menjelaskan bahwa sholat apabila ada Dalam wabah keadaan darurat, ya. Darurat, Darurat. itu boleh. boleh. Dalam hujan Nah, saja. jadi gini, jangan sampai salah paham kita memaknai dalil. Gimana guru nih? Jadi kita jangan sampai salah paham memaknai dalil bahwa karena wabah kita tidak sholat Jumat tapi diganti di rumah dengan zuhur. Ada yang mengatakan 3 kali tidak sholat Jumat kafir antum. Wah, Takut kan kita kan? Nah, ya itu Wah, kan. udah besok nggak anu lagi nih. makanya dalil tersebut ada asbabul wurud sama seperti Al-Quran. Ada asbabul nuzul. Jadi kita pahami dulu asbabul wurudnya. Kenapa kok kita tidak dibolehkan sholat Jumat? Karena ada wabah. Wabah. Berarti konteksnya itu berarti ada wabah gitu. Iya. Kalau konteksnya hadis itu darurat dipakai. Karena misalnya kayak gini kan wabah. Karena darurat saja kita sholat di rumah. Ngapain juga kalau tidak darurat kita sholat di rumah? Ya itu baru bisa dikatakan kafir. Iya, karena kan waktu itu waktu hujan. Iya. Kalau waktu hujan deras. Waktu zaman Nabi kan itu Iya. jalannya turun, nah, hujan deras terus jalannya becek. Ya. Kan tahu aja kan? Ya itu Ya, juga. itu pasir. Iya. Iya kan ya, padang pasir betul. Iya itu juga. Kalau hujan deras juga kita jangan memaknai hujan deras. Nanti hujan kritik-kritik sedikit, hujan gerimis, nggak mau Jumatan. Nah, itu salah. Nah, itu Nggak baik juga itu. dalil itu harus dipahami baik-baik. Jangan sampai kita langsung memaknai, langsung memakan mentah dalil tersebut. Iya. Kafir antum. Diri sendiri juga kafir, ndak diakui. Nah, kasihan yang kayak kita yang nyubi-nyubi dalam pemahaman kan Ya, kadang itu. dapat yang ilmu-ilmu yang kayak gitu jadi takut, Ya, jadi itu. aduh. Makanya kalau memahami agama itu jangan setengah ibaratnya ya. Kalau memahami agama itu langsung nyebur ya nyebur. Iya. Ibaratnya kita nyebur ke sumur. Jangan setengah aja nyeburnya. Seluruhnya ibaratnya sama orang nakal. Nakal tuh jangan setengah. Ibaratnya kita nyemplung paret ya nyemplung sekalian. Ngapain kamu nyemplung main-mainan kaki? Ya setengah aja nakalnya. Nakal tuh nakal sekalian, jangan nakal setengah-setengah gitu loh. Kebanyakan orang nakal setengah-setengah. Tidak mengerti dunia, pahitnya dunia malam itu, tidak mengerti kehidupan di dunia malam itu seperti apa. Seperti politik ya. Duh, politik Jadi lagi balas. pemimpin, kalau mau jadi pemimpin ya langsung aja kan nebuk nggak usah setengah. Ya itu. Ya. Jadi himbauan saya kalau memaknai dalil itu dipahami dulu asbabul wurudnya apa. Dikatakan kalau di dalam darurat itu kita seperti apa. Di dalam fikih apabila darurat ada hukumnya. Misalnya kalau kita sholat dalam keadaan darurat, gempa bumi, darurat kan, boleh kita membatalkan sholat. Boleh. Boleh dong. Masa kita tetap di situ ya dijatuhi puing? Oke lah, matinya syahid. Ya jangan matinya syahid, jangan niat langsung mati syahid. Jangan niatan begitu. Itu kalau kita masih bisa menyelamatkan diri, masih ada peluang untuk hidup. Iya. Kecuali kita ketika gempa langsung tup, kita Ya, nggak tahu apa-apa itu. nggak tahu lagi langsung dup kaget. Nah, itu. Tapi ketika goyang gempa kita lari masih bisa, berarti ada masih Ya, peluang berarti- untuk memperjuangkan berarti hidup. kalau dia diam aja berarti nggak punya peluang hidup lagi. Alah, aku mati syahid aja. Ya kalau mati syahid, kalau enggak, Niatnya salah udah di Ya, hati itu. itu. Nggak baik. Itu. Salah niatnya. innamal a'malu Biniat. binniyat. Ya, habis. Ya, lanjut. Lain. Kita sholat ini goyang nih udah, masa kita diam? Ya keluar rumah lah. Ya itu. Nah, itu tadi pemahaman darurat di ketika wabah ini tadi itu enggak apa-apa. Dikatakan enggak apa-apa karena darurat situasinya kan, itu enggak apa-apa. Betul. Mau kita ndak jumatan berapa kali namanya darurat. Apabila kita keluar dari masjid, ya kalau di masjid itu orang itu aja. Atau ada dari luar. Dari luar misalnya daerah-daerah, sholat di masjid kita, apa kita tahu dia membawa virus? Tidak tahu kan? Nah, itu tadi. Tapi kita alhamdulillah pemerintah udah mengeluarkan kebijakan Ya, untuk alhamdulillah. dunia normal. Dunia normal kembali. Istilahnya hidup kita udah diatur ulang Ya, lagi lah gitu. Kita normal kembali, tapi kita harus dewasa dalam Betul. menyikapi ini. Jangan Gimana? seperti anak kecil.
sedikit-dikit menyalahkan, pemerintah yang disalahkan. Seperti apa itu? Coba kamu jadi pemimpin. Itulah. Coba kamu jadi pemimpin. Nggak usah, kamulah gantikan Jokowi sana jadi pemimpin. Pasti pusing kepalamu. Nggak mungkin nggak. Gitu ngomongnya aja yang gede. Coba gantiin sana. Apa mampu kamu menjabat seperti jabatan Jokowi? Iya, harus jadi presiden, jadi RT dulu deh. Iya itu. Dari yang kecil-kecil aja. Satu keluarga, sensus penduduk. Jadi presiden mahasiswa ya? Nah, Nah, itu di kampus untuk mahasiswa. Gimana? Presiden Sudah mahasiswa aja pusing. sini aja jadi kepala departemen aja sudah pusing. Iya. Presiden mahasiswa paling enggak mahasiswa yang diurusi 10.000 tuh. Ya itu. 6.000. Saya Hernan juga saya. Jangan sedikit-sedikit Anda tuh bilang mengkriminalisasi. Apa yang dikriminalisasi? Nggak ada yang dikriminalisasi. Yang membuat yang melakukan duluan tuh siapa gitu loh. Iya itu. Yang berkata duluan tuh siapa? Masa ada umroh unlimited? Masa ada umur unlimited? Gimana itu? Aduh. Bisa nih saya kalau ada umroh unlimited kan? Ya, makanya. Seabad 2 abad lah di Mekah. Kita lanjut lagi ya, Bas. Tapi yang diatur di Iya. the new normal ini apa aja? Pendidikan, ibadah, ekonomi. Pokoknya Habis Pak itu Jokowi- Pak apalagi Jokowi dia mementingkan ekonomi supaya tidak Nah, ada lagi Pak Jokowi bilang apa? Kita berteman dengan wabah ya. Kita berteman dengan virus. Banyak yang salah paham kalau sudah Pak Jokowi ngomong kita nanti di new normal ini akan berteman dengan yang namanya corona. berdamai. berdampingan. Lalu bubuan yang salah Kayak paham, pasangan gitu, yang otak-otaknya aduh. Otak sumbu pendek. Aduh. Berteman Ngerti. itu virus. Dengan bahasa. Antum ini belajar atau tidak? Ontam antum belajar bahasa presiden. bahasa Arab aja kelutak-kelutuk ontam antum. Aduh. Tapi yang kayak gitu-gitu kenapa sih dia punya pemikiran untuk menyalahkan atau gitu kan? Ya karena subuh pendek. Orang itu tadi tidak mau mempelajari seluk-beluk latar belakang orang tersebut. Ya karena dia nggak ngerti bahasa gitu loh. Kalau dia ngerti bahasa pasti tahu. Orang yang berpendidikan ngerti bahasa, pasti tahu. Karena bahasa itu akan mencerminkan perilakunya dan juga kesehariannya. Maksud Pak Jokowi ini kita berdamai seperti ini loh. Maksud Pak Jokowi. Kalau yang saya pahami ya, ibaratnya kita ada virus TBC, flu, batuk. Apakah bisa hilang 3 ini di dunia ini? Tidak bisa kan? Tidak, itu masih ada. Masih ada toh? Masih ada. Ya sama, seperti virus corona ini pasti ada cucu-cucunya. Mutasinya cucunya, datuknya. Ya itu mutasi. Ya, cucunya ditinggal di sini, datunya jalan lagi kemana, negara mana misalnya. Ya kan? Nah, itu. Jadi kita virus itu bukannya mudahan aja virus ini hilang. Virus ini sama aja seperti virus TBC, virus batuk, virus pilek. Nggak bisa hilang di muka bumi ini. Kita hanya bisa berdoa untuk cepat meredakan. Ya. Virus ini Bilang tetap nggak di bisa, sini, sangat tapi mustahil. dengan syarat protokol kesehatan harus dipakai. Nanti marah-marah sama pemerintah. Apa? Ini kok tenaga medisnya kok nggak becus dalam menangani ini? Ya diri sendiri aja nggak pakai masker kok nggak becus. Gimana sih? Diri sendiri loh disuruh jaga kesehatan nggak becus juga. Bilangi tenaga medis. Sampai tenaga medis nulis apa? Indonesia terserah. Ya terserahmu. Coba aja tenaga medis masa bodoh. Pastilah banyak yang kena di sini corona. Ya jelas pasti. Kalau bisa yang ngomong gitu di blacklist aja Iya dari itu. semua rumah sakit Iya itu. yang ada di daerahnya. Sampai bayangkan orang yang kena corona ditolak. Itu keterlaluan. Padahal mereka itu pahlawan loh, garda terdepan dalam melawan corona loh. Orang-orang nih aduh. Sampai bupati, camat turun lah. Wah, apa lagi? Otaknya tuh nggak di sini. Otaknya di sini nah. Kecil otaknya. Mereka ini masih aja ngotot dengan pendiriannya. Aduh. Tapi kita tetap harus waspada ya. Iya. Karena kita ada gelombang kedua. Ya takutnya kayak di Wuhan ya itu ya. Kayak di waktu di flu Spanyol. Itu flu Iya. Spanyol tuh sempat ada dari gelombang kedua, jadi harus hati-hati juga. Jadi dia itu flu Spanyol tuh jadi istilahnya udah gelombang 1 udah selesai. Warga sana merasa aman-aman aja. Wah, Ternyata beraktivitas seperti biasa, ke ternyata- mall, ke nonton bioskop. Ternyata di situ virus itu menyebar dan waktu itu memakan banyak korban jiwa, Iya. banyak yang meninggal. ya kita alhamdulillah ya di Samarinda ini tidak diterapkan PSBB.
kita lihat di luar-luar kayak di Balikpapan itu, mereka tidak bisa bertemu sanak keluarganya karena PSBB. Iya. Kita di Samarinda ini alhamdulillah bisa masih lebaran ibaratnya, walaupun berjarak-jarak itu masih tidak apa-apa, tapi ya masih lebaran lah ibaratnya. Yang saya kacau lagi ada di sini. Samarinda sudah menutup akses keluar masuk. Ada yang kacau lagi. Bontang Di sini Sanaka. rumahnya itu dibuka, tapi tidak terima tamu. Gimana coba? Rumahnya dibuka ya, kita kan kira kan terima tamu. Sekalinya, maaf mas, tidak terima tamu. Ngapain rumahnya dibuka? Lucu sekali itu. Itulah kehebatan orang yang berpendidikan. Anda jangan pakai pintu, di tembok aja pintunya. Aduh. Janganlah kita Jadi bukan gini, jadi kenapa Samarinda ini sudah berkurang ya pasiennya, alhamdulillah, karena Pak Wali Kota sudah menutup akses pintu masuk Balikpapan, Bontang, dan Sangatta. Balikpapan sudah sering tuh, maksudnya untuk akses itu bukan berarti ditutup total, jadi dicek terus itu. Kalau ada yang mudik, nah itu langsung disuruh balik. Kalau misalnya ada pekerja buruh, non esensial dan esensial itu diperbolehkan dengan berbagai dengan bukti surat. Iya. Bukti surat. Surat kesehatan. Bukan surat bahwa dia ini Oh. bekerja Iya. sebagai buruh. Nah, itu diperbolehkan masuk. Nah, jadi itulah kebijakan dari pemerintah daerah Samarinda ini telah ya bagus lah ya, sudah bisa cekap. cepat Ya cepat tanggap lah dalam melawan COVID ini. dalam menghadang mobilisasi itu. Kita ini juga di Indonesia juga tergolong antisipasinya kuat juga daripada di negara-negara lain yang gelabahkan yang apa gitu, yang memakan korban jiwa. Kalau kita Indonesia masih Ya sangat-sangat sampai saat ini kan tanggap. di Wuhan itu ndak langsung dibuka semua. Sama kayak kita, ada tahapannya. Dibuka tuh ndak langsung dibuka, ndak. Bertahap dulu bukanya. Kita ngawasi dulu. Oh, misalnya rumah ibadah dibuka ataukah ada penularan masih. Oh, misalnya kalau ada ya ditutup lagi, mau ndak mau. Tapi kalau ndak ada ya tetap dibuka, tapi dengan adanya jarak. Oke, jadi begitu ya. Semoga pada tanggal 1 Juli nanti kita semua bisa beradaptasi dengan new normal ini dan kehidupan kita sehari-hari tidak ada gangguan dari sebuah indikasi virus yang membuat kita jadi sakit. Semoga kita bisa beraktivitas dan sehat ya. Siap menyambut 1 Juni. Sehat Jadi selalu normal. dan jangan sampai Siap terjun KKN. Nanti pembahasan lain gitu KKN. Nanti nonton lagi video selanjutnya. video selanjutnya kita akan membahas apakah KKN kita daring atau terjun langsung ke masyarakat. Oke, siap. Ya, himbauan dari saya, Silahkan guru. himbauan dari saya, jangan terlalu panik, jangan terlalu ibaratnya waspada, boleh waspada tapi jangan terlalu berlebihan. Ya, tetap jaga jarak, jaga kesehatan, gunakan masker, ikuti protokol kesehatan yang ada. Jaga kesehatan bersama, semoga kita sekeluargaan, sanak, keluarga, cucu dan lain-lain itu dijauhkan daripada wabah virus COVID-19 ini. Jadi kita tetap sehat selalu dan beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga di tanggal 1 Juni ini tidak ada lagi yang namanya positif-positifan, pasien yang bertambah. Justru yang kita doakan yang berkurang makin naik. Amin. Itu saja dari saya. Nah, kalau pesan dari saya yaitu satu, jaga hati, itu aja. Siap. Jaga hati atau perasaan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.